Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kami hormati Ibu dosen pengampu pembelajaran strategi sejarah kebudayaan Islam, yaitu Ibu Dr. Epani Rosa MA. Nah, di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul Strategi Pembelajaran Kontekstual atau CTL dalam pembelajaran SKI. Nah, adapun materi presentasi kami yaitu yang pertama pengertian strategi pembelajaran dan strategi pembelajaran kontekstual, yang kedua prinsip strategi pembelajaran kontekstual, yang ketiga kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran kontekstual, yang keempat pengertian SKI, yang kelima tujuan pembelajaran SKI, yang keenam ruang lingkup SKI, dan yang ketujuh penerapan strategi kontekstual pada pembelajaran SKI. Adapun materi yang pertama yang dijelaskan oleh saya Fauzia, yaitu tentang pengertian strategi pembelajaran dan strategi kontekstual. Nah, strategi pembelajaran adalah strategi pembelajaran yaitu cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkungan pengajaran tertentu, meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberi pengalaman belajar kepada siswa. Nah, sedangkan pembelajaran kontekstual atau disebut juga dengan contextual teaching and learning merupakan konsep belajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun materi kedua yaitu tentang prinsip strategi pembelajaran kontekstual. Yang pertama yaitu keterkaitan. Nah, di dalam keterkaitan ini proses pembelajaran hendaknya ada keterkaitan dengan bekal pengetahuan yang telah ada pada diri siswa dengan konteks pengalaman dalam kehidupan dunia nyata, seperti manfaat untuk bekal bekerja di kemudian hari dan dalam masyarakat. Yang kedua yaitu pengalaman langsung. Dalam proses pembelajaran, siswa perlu mendapatkan pengalaman langsung melalui kegiatan eksplorasi, penemuan, inventory, investigasi atau penelitian. Proses pembelajaran berlangsung cepat jika siswa diberi kesempatan untuk memanipulasi peralatan, memanfaatkan sumber belajar, dan melakukan bentuk-bentuk kegiatan penelitian yang lain secara aktif. Yang ketiga, penerapan. Menerapkan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang dipelajari dalam situasi dan konteks yang lain merupakan pembelajaran tingkat tinggi lebih dari sekedar hafal. Kemampuan siswa menerapkan konsep dan informasi dalam konteks yang bermanfaat juga dapat mendorong siswa untuk memikirkan karir dan pekerjaan di masa depan yang mereka minati. Dan yang keempat, kerjasama. Kerjasama dalam konteks tukar pikiran, mengajukan dan menjawab pertanyaan, komunikasi interaktif antar sesama siswa, antar siswa dengan guru, antar siswa dengan narasumber, memecahkan masalah dan mengerjakan tugas bersama merupakan strategi pembelajaran pokok dalam pembelajaran kontekstual. Dan yang kelima yaitu alih pengetahuan. Pada prinsip ini menekankan kemampuan siswa untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki pada situasi lain. Dengan kata lain, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki bukan sekedar untuk dihafal, tetapi digunakan atau dialihkan pada situasi dan kondisi lain. Nah, adapun materi yang ketiga yaitu tentang kelebihan dan kelemahan strategi pembelajaran kontekstual. Kelebihan pembelajaran kontekstual teaching and learning yang pertama yaitu pembelajaran lebih bermakna dan nyata. Artinya, siswa ini dituntut untuk dapat memahami suatu materi atau pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata.
sehingga materi yang dimilikinya tidak hanya berfungsi secara fungsional, akan tetapi materi yang dipelajarinya akan tertanam erat di memori siswa itu. Nah, kemudian yang kedua, pembelajaran lebih produktif, tidak hanya terpusat pada guru. Hal ini sesuai dengan aliran konstruktivisme, yaitu siswa dituntun menemukan pengetahuannya sendiri melalui landasan konstruktivisme. Siswa diharapkan belajar melalui mengalami, bukan menghafal. Nah, yang ketiga, materi yang dipelajari dapat ditemukan sendiri oleh siswa, bukan dari hasil ceramah guru. Nah, kemudian yang keempat, adanya pembelajaran kontekstual dapat menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna. Sedangkan kelemahan dari pembelajaran kontekstual teaching and learning ini sebagai berikut. Yang pertama, waktu yang diperlukan akan lama sangat saat proses pembelajaran kontekstual berlangsung. Nah, yang kedua, pembelajaran akan cenderung didominasi oleh siswa yang pintar dan senang berbicara, sehingga siswa yang pasif hanya diam dan mengikuti pendapat siswa yang aktif. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu HRSK. Baik, untuk pembahasan yang keempat atau materi yang keempat yaitu tentang pengertian SKI. Pembelajaran SKI adalah usaha sadar yang dilakukan guru untuk memberikan pengetahuan kepada peserta didik tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di dalam peradaban Islam berserta tokoh-tokohnya, dengan tujuan untuk memotivasi siswa ke arah perubahan tingkah laku yang mulia. Nah, untuk materi yang kelima yaitu tentang tujuan SKI. Tujuan SKI pembelajaran. SKI bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan yang pertama, membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mempelajari landasan ajaran, nilai-nilai dan norma-norma Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah dalam rangka mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. Yang kedua, membangun kesadaran peserta tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan. 3. Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah. Yang keempat, menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik tentang peningkatan sejarah sebagai bukti peradaban umat Islam masa lampau. Yang kelima, mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengambil ibrah dari peristiwa-peristiwa bersejarah atau Islam, meneladani tokoh-tokoh berprestasi dan mengaitkannya dengan fenomena sosial, budaya, politik ekonomi, iptek dan seni, dan lain-lain untuk mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. Dan untuk materi yang keenam yaitu ruang lingkup SKI. Ruang lingkup pembelajaran SKI sejarah kebudayaan Islam meliputi yang pertama, memahami sejarah Nabi Muhammad SAW periode Makkah. Yang kedua, memahami sejarah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Yang ketiga, memahami peradaban Islam pada masa Khulaifah Rasyidin. Yang keempat, perkembangan masyarakat Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Yang kelima, perkembangan masyarakat Islam pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Yang keenam, perkembangan masyarakat Islam pada masa dinasti Al-Ayyubiyah. Yang ketujuh, memahami perkembangan Islam di Indonesia. Yang kedelapan, dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Makkah dan periode Madinah. Yang kesembilan, kepemimpinan umat setelah Rasulullah SAW wafat. Dan 10, perkembangan Islam periode klasik atau zaman keemasan
atau pada tahun 650 Masehi sampai 1250 Masehi. 11. Perkembangan Islam pada abad pertengahan atau zaman kemunduran atau 1250 Masehi sampai 1800 Masehi. 12. Perkembangan Islam pada masa modern atau zaman kebangkitan 1800 sekarang. 13. Yang terakhir, perkembangan Islam di Indonesia dan di dunia. Selanjutnya, penerapan strategi kontekstual atau CTL dalam pembelajaran SKI. Metode pembelajaran CTL dalam bidang pembelajaran agama Islam, terutama sejarah kebudayaan Islam, penerapannya bisa dilakukan dengan pendidik harus mampu menjelaskan konteks sejarah, lalu mengkaitkannya dengan kehidupan sehari-hari mereka, di mana mereka tinggal. Dalam metode ini diharapkan siswa mampu menguasai keilmuan dan secara praktis mereka dapat dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, memposisikan dirinya sebagai makhluk pribadi, berkeluarga, dan bermasyarakat. Salah satu materi yang dapat dilakukan untuk penerapan strategi kontekstual pada pembelajaran SKI adalah materi dakwah Nabi Muhammad SAW. Seorang siswa juga harus dapat menerapkan di kehidupan sehari-harinya. Hal ini bisa dilakukan dengan cara yang sederhana, yaitu berdakwah melalui media poster atau stiker. Siswa menempelkan stiker tentang kebersihan, lalu ditempelkan di area sekolah atau tempat umum atau di rumah. Stiker tersebut akan dibaca oleh orang lain. Secara tidak langsung, tentunya siswa itu mengajak menjaga kebersihan kepada orang lain. Hal tersebut dapat dikatakan berdakwah. Kegiatan itu asik bagi siswa. Jadi, siswa dapat melakukan aktivitas di kesehariannya setelah belajar materi tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, belajar harus merubah sikap siswa menjadi lebih baik, dan siswa dapat menerapkan dalam kegiatan dari materi yang telah dipelajarinya di sekolah dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan materi tersebut akan menjadi suatu kebiasaan bagi peserta didik. Cukup sekian materi yang dapat kami paparkan tentang strategi pembelajaran kontekstual teaching learning atau CTL dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kami pemateri dari kelompok 8 mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.